Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali melanjutkan part sebelumnya ya. Ini part 2-nya dengan judul eh, Kitab Suci adalah Fiksi by Rocky Gerung. Bagaimana sebenarnya? Nah, itu judulnya ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ada salah penyebutan di video part pertama dengan judul itu. Saya menyebutkan dua kitab yaitu Taurat dan Zabur untuk umat Hindu ya. Nah, itu saya salah nyebut ya. Itu untuk umat Yahudi. Ya, seperti itu. Jadi tiga gambaran agama besar. Ya, sesuai dengan ayat Qur'annya watini wazaituni waturi sinin. Nah, waturi sinin itu Bukit Tursina Yahudi ya. Berarti watin Islam, wazaitun Nasrani, waturi sinin dan Yahudi. Uh, Jika kita gali lebih dalam lagi, warna dari tiga atau makom level dari tiga agama besar ini, ya sepanjang sejarah Yahudi adalah itu berisikan panduan hidup ya, atau lebih kepada syariat. Makanya digambarkan bahwa di kitab Taurat itu tidak ada gambaran surga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Nasrani masuk kepada level di atasnya yaitu hakikat. Nah, kemudian Islam yaitu makrifatnya. Ditandai dengan pembawa risalahnya yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia pertama yang sampai kepada puncak tertinggi dari perjalanan ruhani, yaitu penggambaran tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, yang bahkan seorang malaikat Jibril pun ya tidak bisa menembus itu. Ya, seperti itu gambaran singkatnya. Nah, tinggal bagaimana kita beragama itu sampai kepada titik itu. Sebab Nabi Muhammad ini ya contoh gitu. Sesuai ayat yang kemarin saya bawa, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri satu orang utusan Allah itu contoh yang baik. Berarti contoh ideal ya. Dan kemudian bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah, ini ya itu tentu ma'rifatullah ya. Kenal Allah, kemudian sampai kepada turun seluruhnya, yaitu dari sifat-sifatnya, afal-afalnya. Ya, jadi dari zat Allah kita sampai kepada puncak sebagaimana yang telah dicapai oleh Nabi Muhammad, dia turun. Persifatan-persifatan kita adalah sifat-sifat dari Allah sesuai dengan hadis ittasifu bisifatillah. Kemudian afal-afalnya atau perbuatan-perbuatan Allah. Nah,
kita menjadi bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi ya kita bukan nabi, bukan rasul, nggak begitu maksudnya. Ya, itu adalah gambaran dari bagaimana kita beragama, tapi bukan untuk status quo atau mengaku kita adalah apa, misalkan kita ini sampai situ atau gimana, enggak. Agama itu bukan status quo atau pengakuan atau mengakui, mengklaim, enggak. Tapi ya perjalanan pribadi. Ya, perjalanan pribadi yang benar-benar memang seperti itu yang disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Nah, tadi lapisan-lapisan ini hanya penamaan-penamaan aja. Bukan berarti kita tuh adalah nabi, kita adalah rasul atau apa, enggak. Ya kita ini pengikut, hanya berusaha mengikuti dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, yang gitu. Lahiriah maupun batiniah. Nah, seperti itu ya. Dan lapisan-lapisan ini itu hanya penamaan yang memang masyhur di dunia Islam ya. Seperti itu. Ya kita mencoba untuk membuktikan itu, ya kita coba untuk taat, disuruhnya begitu, ya sudah kita lakukan. Gitu. Ya seperti itu ya bakunya ya. Nah, tadi sampai tadi ya belum selesai artinya ya, mohon maaf ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan ada beberapa ayat lagi yang serupa dengan ini ya. Nah, artinya adalah sungguh telah ada pada diri seorang utusan itu suri tauladan yang baik, contoh ideal, suri tauladan ideal. Dan bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, itu arti secara alih bahasa ya, perpindahan bahasa ya. Tapi maksudnya seorang Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan itu. Nabi Muhammad sampai kepada Allah. Ya, kita mengharap sampai kepada Allah. Nah, itu kan liman kana yarjullah, ya kan? Tapi ada juga yang nggak mengharap itu. Tapi di ayatnya ya berharaplah seperti itu. Gitu. Kita harus nyampe ke situ gitu. Tapi ya bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tidak. Sebagai pengekor dah gitu gampangnya. Dan untuk sampai Allah itu wal yaumal akhirah, Nabi Muhammad ya mengalami hari akhirat, mengalami akhirat gitu. Ya sangat populer cerita di peristiwa Isra Mi'raj Nabi kan. Nabi menginformasikan tentang surga, lapisan-lapisannya, kemudian menginformasikan tentang neraka, lapisan-lapisannya. Nah, seperti itu. Nah, itu sepaket. Jadi dari yang paling tinggi dulu, kemudian wal yaumil akhir ini caranya untuk sampai yang paling tinggi, cara terbawahnya adalah wa dzakarallaha katsira. Itu istiqomah kalau bahasa saya tuh. Kan tadi istiqomah atau banyak mengingat Allah kan gitu atau berzikir kepada Allah. Kalau bahasa saya stay tune di gelombang mutlak. Ya seperti itu. Itu bahasa saya. Stay tune di gelombang mutlak. Kemudian mengalami
dari stay tune gelombang mutlak wa dzakarallaha katsira, mengalami hari akhirat, kemudian kita masuk ke dalam orang yang bertemu Allah atau yarjullah. Jadi susunannya itu dari yang paling tinggi ke paling bawah ya. Sama kayak watini Islam, wazaitun Nasrani, kemudian waturi sinin Yahudi. Makom syariat, hakikat, makrifat. Seperti itu disebutnya di Qurannya, itu yang paling tinggi dulu. Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi dengan kata lain, sebenarnya untuk mencapai level ya'lu wala yu'la alaih, ya, seperti di hadis itu, ya itu lewati tahapan ini. Tapi bukan sebagai merek ya, kita Yahudi dulu, kita Nasrani dulu, atau Kristen, enggak gitu. Ya kita nggak usah nyebutin mereknya ya, tapi lebih kepada proses perjalanan tadi, sama kayak ayat laqad kana tadi itu, dengan zikir sebanyak-banyaknya, mengalami hari akhirat atau kehidupan akhirat, sampai kepada puncak akhirat atau maliki yaumiddin, itu Allah itu. Nah seperti itu ya. Ya kembali kepada pembahasan, kitab suci adalah fiksi, Rocky Gerung ya. Bagaimana sebenarnya? Ya, fakta memang di lapangan kan kitab suci Rocky Gerung nyebutnya ya, bukan kitab suci agama A, agama B, agama C, enggak. Kitab suci fiksi. Maksud beliau itu baik sebenarnya. Bukan faktual aja maksudnya tuh. Fakta di lapangan ya begitu. Memang faktanya begitu. Saya pribadi setuju ya. Banyak pemeluk agama itu kitab sucinya itu hanya pedoman yang bersifat fiksi. Jadi dia termotivasi berbuat baik ya karena ada janji surga, baik ibadah vertikal ataupun horizontal. Nah, ini semua agama termasuk Islam. Ya sebenarnya secara nggak langsung ya bertentangan sekali dengan ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tadi. Prosesnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, itu. Itu menurut saya gitu. Jadi Rocky Gerung ini menggambarkan fakta di lapangan. Ya, fiksi memang gitu. Lah kemudian ada cerita lagi bagaimana seorang sufi wanita besar kan, Robiatul Adawiyah, ketika malam membawa kayu bakar di tangan kanannya, kemudian membawa ember berisi air di tangan kirinya kan, sambil ya teriak-teriak lah, riwayatnya begitu kan. Kemudian warga pada bangun ya ditanya, kenapa engkau membawa kayu yang dibakar, kemudian membawa air untuk apa? Robiatul Adawiyah menjawab, aku membawa api untuk membakar surga. Karena banyak yang mengharapkan surga dalam ibadahnya, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Nah kemudian saya membawa air untuk memadamkan api neraka. Karena banyak orang yang beribadah baik hablum minallah maupun hablum minannas itu tersebab takut neraka. Ya, benar memang di ayat tadi pun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu mencontohkan ya itu
liman kana yarjullah, ya mengharapkan Allah, ya, apa ya ridhonya gitu. Caranya adalah wal yaumal akhir, hari akhirat. Seluruh ibadah kita itu tembus sampai kepada Allah, ya jalannya melalui akhirat gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk bisa tembus kepada Allah Sang Maha Gaib lewat alam gaib, yaitu akhirat. Caranya wa dzakarallaha katsira. Kita belajar zikir yang sebenar-benarnya zikir. Nah, dia itu sudah sampai tidak berlafal huruf. Ya. Sebab kitab suci Qadim pun ya tidak berlafal huruf. Sampai kepada situ nantinya. Ya, proses awalnya wa dzakarallaha katsira. Itu enggak terpisah-pisah, itu satu kesatuan. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, tujuannya ke sini. Ya, enggak, itu enggak terpisah sama sekali. Ya, begitu sobat medsos sekalian. Ya. Ya, zikir yang sebenarnya zikir adalah, kalau bahasa saya tadi, stay tune di gelombang mutlak. Mutlak itu yang nggak ada di dunia, mutlak itu akhirat. Ya, stay tune di radar mutlak, kayak gitu gampangnya. Seperti apa itu? Ya, itu bisa diterangkan di lain kesempatan insya Allah. Nah, di situ satu paketnya ternyata ada kitab Qadim gitu ya. Jadi kalau kita mengalami dari proses atau metodologi dalam beragama, maka kitab suci itu sudah tidak fiksi lagi, atau setengah fiksi, setengah faktual. Lawanannya fiksi kan faktual, anggaplah begitu kan. Ya, udah nggak begitu, tapi 100% faktual. Sebagaimana karakter dari Nabi kita ya. Dari sebuah hadis. Nah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, seperti itu ya gambarannya. Berarti ya itu Nabi sudah mencontohkan itu. Kalau kita membaca Al-Quran, memahami, ya itu relatif ya, diserap oleh pemahaman kita, ya otak kita. Kemudian kita aplikasikan. Itu nggak bakal bisa para sobat medsos sekalian. Sebab kita di surah Al-Waqiah ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Aslinya kitab itu ada di Lauhul Mahfuz ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya kecuali oleh ruh-ruh yang disucikan. Aslinya tuh begitu. Ya, ini sekedar tambahan. Kemudian untuk mengoreksi perkataan saya kemarin bahwa kitab Taurat dan Zabur adalah kitab umat Hindu. Umat Hindu ya. Nah, itu salah, saya mohon maaf. Itu kitabnya orang umat Yahudi. Ya, seperti itu tambahannya. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.